Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Puji serta syukur dan henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, sehat semuanya? Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga sehat dan berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mohon izin pagi ini untuk mengulang fikih-fikih yang bersifat darurat, break sementara, dan izin untuk berbagi oleh-oleh kepada jamaah semuanya, meskipun oleh-olehnya tidak gratis. Saya bawa oleh-oleh hari ini secara khusus untuk semua jamaah yang kebagian. Oleh-oleh ini bentuknya stiker, Bapak Ibu, stiker. Ini terinspirasi dari acara Tahun Baru Hijriah yang lalu. Di salah satu kesempatan ketika saya diminta untuk mengisi renungan dan kajian Tahun Baru, salah satu poin yang saya sampaikan adalah hijrah dari menyia-nyiakan waktu untuk benar-benar concern, fokus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dan semuanya bernilai ibadah. Jamaah rahimakumullah, kalau kita hitung 1 kali 24 jam yang kita gunakan untuk ibadah, kira-kira berapa persen? Kita hitung sholat 5 waktu, kalau kita buat 5 menit kali 5 berarti 25. Kalau wiridnya 5 menit kali 5, 25 menit berarti 50 menit. Baca Quran kita berapa menit, Pak? Terima kasih. 20 menit? 10 menit? 20 menit baca Quran. Zikir kita, ya, sholat sunnah kita, kalau kita buat global sehari 2 jam saja, sehari kita gunakan untuk ibadah selama 2 jam dari 24 jam, maka tersisa 22 jam. 22 jam ini untuk apa? Untuk main HP, untuk ngobrol, untuk tidur dan sebagainya. Padahal ya, satu ayat yang kita insya Allah hafal familiar, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ya, kemudian akan ditanya, tsumma latus'alunna. Kalimatnya bertaukid double, lam taukid di depan, nun taukid di belakang, bertasydid berarti nun taukid tsakilah. Artinya maka benar-benar yakin pasti akan dimintain pertanggungjawabannya, ya, di hari kiamat itu, anin na'im, dari nikmat yang Allah berikan. Allah kasih kita untuk sehat, bernafas enak, hati tenang, sejam. Nikmat tidak? Nikmat tidak? Nikmat.
ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, ketika kita tidak gunakan untuk hal-hal yang baik yang bernilai ibadah, maka kita bingung mempertanggungjawabkannya kelak di akhirat. Makanya harus hijrah, benar-benar meninggalkan, membuang dan menyia-nyiakan waktu kepada memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Apa bisa 24 jam itu semuanya ibadah? Bisa. Ya. Bagaimana caranya? Ya. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum cara bahwa ibadah itu terbagi menjadi dua. Ada ibadah mahdhoh, ada ibadah ghairu mahdhoh. Ibadah mahdhoh itu artinya ibadah murni. Ibadah ghairu mahdhoh itu ibadah yang tidak murni. Nah, ibadah mahdhoh itu terbagi lagi menjadi dua. Ada ibadah mahdhoh muqayyad, ada ibadah mahdhoh ghairu muqayyad. Muqayyad itu artinya teknisnya sudah diatur secara paten, tidak boleh dirubah-rubah. Sholat 5 waktu nggak boleh jadi 10 waktu. Sholat subuh 2 rakaat nggak boleh ditambahin untuk olahraga sekalian biar 20 rakaat. Haji yang kuotanya penuh nggak boleh kita bikin haji di pondok gede. Ya, itu sudah muqayyad, teknisnya sudah harga mati, tidak boleh dirubah-rubah. Ya, sama sekali. Itu namanya ibadah mahdhoh yang muqayyad. Nah, yang kedua tadi adalah ibadah mahdhoh yang ghairu muqayyad, ibadah murni tapi teknisnya bebas. Baca Al-Quran, ibadah tidak, Pak? Ibadah, dia ibadah murni. Mau baca habis subuh, mau baca habis isya, mau baca sambil nyetir, mau baca sambil apa, bebas. Karena teknisnya tidak diatur. Menuntut ilmu, hukumnya wajib, dia ibadah. Mau dibuat kemasan kuliah subuh kek, mau dibikin kemasan kuliah duha kek, mau apa modelnya silahkan. Dia ibadah mahdhoh yang ghairu muqayyad, teknisnya bebas. Tapi yang paling banyak sesungguhnya adalah ibadah ghairu mahdhoh, ibadah yang tidak murni, ibadah yang tergantung. Orang kerja itu bisa ibadah, bisa tidak, tergantung niatnya. Orang tidur itu bisa ibadah, bisa tidak, tergantung niatnya. Orang tur jalan-jalan itu bisa ibadah, bisa tidak, tergantung niatnya. Hadis Nabi riwayat Imam Hakim, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya yasiru amalal akhirah bi husni niyah. Kam min amalin, betapa banyak perbuatan yatasawwaru yang kelihatan di mata manusia, bisurati amalid dunya, kelihatannya kerja bakti, kelihatannya kerja, kelihatannya tidur, nyata-nyata di mata manusia itu perbuatan dunia, tetapi yasiru amalal akhirah, dia berubah menjadi ibadah besar di hadapan Allah bihusnin niyah, dengan niatnya yang baik, dengan niat yang benar. Tapi wa kam min amalin, betapa banyak perbuatan yatasawwaru yang kelihatannya bisurati amalil akhirah, terlihat telak-telak, kelihatannya perbuatan akhirat, kelihatannya sholat, tapi yasiru amalat dunya, dia menjadi perbuatan dunia, tidak bernilai sama sekali di hadapan Allah bisu'in niyati, karena niatnya salah atau tidak niat. Orang boleh sama-sama kerja dari rumah, berangkat jam 6, pulang jam 6 sore. Jam 6 pagi berangkat, jam 6 sore baru pulang. Boleh sama-sama berangkatnya. Tapi yang satu dengan niat seluruh geraknya, langkah kaki kanan, langkah kaki kiri ibadah, nafasnya ibadah, keringetnya ibadah, makannya ibadah, kalau dia niat. Tetapi orang yang tidak niat, hanya berangkat tanpa niat, beda niat sama doa. Ya, ini niat. Orang sholat
ya, niatnya kalau yang biasa pakai usolli adalah usolli fardhos subah, itu niat. Ya, niat terus kemudian itu talafutnya, kemudian dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram, itu yang rukun. Tapi doanya adalah baca doa iftitah, baca Fatihah, baca surat, baca tasbih dan sebagainya, itu doa. Tapi niatnya beda. Orang kerja tanpa niat, maka apa yang dia lakukan hanya menyia-nyiakan waktu, hanya buang-buang waktu yang besok kalau tidak di hadapan Allah, besok akan dimintai pertanggungjawaban. Dan ketika kita tidak gunakan yang baik, yang bernilai ibadah, maka tidak tahu harus apa yang kita ucapkan, yang kita sampaikan sebagai jawaban kepada Allah. Tapi wa kam min amalin yatasawwar bi surati amalil akhirah, tidak sedikit juga perbuatan yang di mata manusia kelihatannya ibadah, kelihatannya sholat. 20 rakaat kita lakukan di malam hari, tapi tidak niat, cuman gerakan sholat. Padahal dia baca surat, dia baca Fatihah, dia baca tasbih, tapi kalau tidak niat, itu tidak sama sekali dianggap sebagai ibadah. Dan itu adalah tidak berpahala sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niat itu penting. Tidur boleh sama-sama 6 sampai 8 jam. Tapi yang niat, ya, dia ngoroknya ibadah. Nikmatnya tidur dia ibadah. Bahkan mohon maaf, ngilernya ibadah kalau dia niat. Tetapi yang tidak niat, orang tidur, orang istirahat, itu hanya buang-buang waktu saja. Begitu juga istri-istri kita di rumah, di dapur masak. Kalau dia tidak niat, maka membuang waktu sekian banyak. Dan itu sekali lagi, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Maka stiker ini, ya, saya bermula dari usulan jamaah. Saya bilang supaya ketika mau pergi niat, ketika mau istirahat niat, mohon silahkan ditulis di pintu rumah kita, itu ditulis niat. Kenapa? Karena lebih banyak lupanya dibanding ingatnya. Ya, ketika mau istirahat juga lupa, tiba-tiba tidur pulas, bangun-bangun subuh. Begitu juga istri kita masak di rumah, ya, nggak ada peringatan, nggak ada yang mengingetin, maka lupa niat. Tapi dengan diusulkan supaya dibuat stiker, ini akhirnya saya buat stiker. Stiker ini ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, niat untuk kegiatan umum. Kita mau kerja bakti, kita mau arisan, kita mau keluar rumah, niatnya nawaitu silaturrahim wal ibadah wad da'wah. Nawaitu silaturrahim, ya, saya niat untuk bersilaturahim. Orang kerja, Pak, ketemu orang tidak di tempat kerjaannya, ketemu atasannya, ketemu rekan, ya, setimnya dan sebagainya. Kalau diniatin untuk silaturahim, dia akan berpahala silaturahim, berkah rezekinya, panjang umurnya kalau dia niat. Wal ibadah, kerja itu kalau diniatin untuk mencari nafkah, maka dia akan berpahala wajib. Ya, sama seperti melakukan wajib yang lain, ya, karena ibadah memberikan nafkah kepada keluarga itu adalah hukumnya wajib. Kalau diniatin untuk ibadah, maka dia menjadi ibadah wajib. Di samping nanti ketika tiba waktu sholat duhur, kita ajak teman-teman agar melakukan sholat duhur, maka itu juga ibadah. Yang berikutnya adalah wad dakwah. Saya niat untuk silaturahim, saya niat untuk ibadah, dan saya niat untuk dakwah. Kalau rekan kita ada yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, kita nasihati, itu dakwah. Kalau ada rekan-rekan kita sudah tiba waktu sholat tapi menyia-nyiakan waktu sholat, itu adalah dakwah. Maka ketika kita berangkat untuk kerja, itu full semuanya adalah bernilai ibadah. Stiker yang kedua untuk istirahat. Iya.
Niatnya adalah nawaitul istirahah listi'dadil ibadah. Ya, dalam hati ada artinya di sini, saya niat untuk istirahat demi mempersiapkan ibadah. Pertanyaannya Pak, kalau kita semalam suntuk kita tidak tidur, tidak istirahat, kira-kira subuhnya bermasalah apa tidak? Bahkan tidaknya subuh, kerjanya bermasalah, sholat duhurnya, ngajinya ngantuk dan sebagainya. Maka orang istirahat itu diperlukan untuk persiapan ibadah. Kalau niat tidurnya berpahala, ngoroknya berpahala. Subhanallah, itu kalau niat. Tetapi kalau tidak niat, sekali lagi itu akan sia-sia belaka, ya, akan membuang-buang waktu yang cukup banyak, karena tidur kita bisa 6 sampai 7 jam, bahkan mungkin sebagian adalah 8 jam. Yang berikutnya, istri kita di dapur, nawaitu an atbaha li'ibadatil usroh, saya niat masak untuk ibadah keluarga. Kira-kira kalau istri kita sehari nggak masak Pak, Bapak kira-kira masih sanggup datang ke masjid atau tidak? Ya, kecuali kalau Bapak lari ke warteg, lari ke Padang dan sebagainya. Maka apa yang dilakukan istri kita, masak, bikin teh, bikin kopi, nyangin, semua masakannya itu akan berpahala besar kalau ada niatnya. Tapi kalau tidak ada niatnya, kategorinya wa kam min amalin yatasawwaru bisuratil kam min amalin yatasawwaru bisurati amalid dunya. Ini yang kelihatan ibadah saja, kalau tidak niat itu tidak sah. Karenanya Bapak Ibu, kitab Sahih Bukhari yang saya pernah sampaikan berulang kali, di Sahih Bukhari itu tentang niat ditulis hadis yang pertama kali, dan itu diulang sebanyak 7 kali oleh Imam Bukhari. Kenapa? Pentingnya niat. Sahih Muslim pun begitu. Hadis yang paling pertama ditulis tentang niat. Riyadhus Shalihin pun begitu, yang ditulis pertama kali tentang niat. Di kitab Nasaihul Ibad oleh Imam Nawawi dibahas secara khusus tentang pentingnya niat. Karena sekali lagi, ibadah saja kalau nggak diniatin itu nggak jadi ibadah, apalagi yang bukan ibadah. Sehingga kita menyia-nyiakan kesempatan ibadah yang ghairu mahdhah tadi. Ya, ibadah yang tidak murni tapi bisa berubah menjadi berpahala, termasuk ibadah kalau ada. Jamaah rahimakumullah, ini stiker, ya, stiker ini untuk ditempelin di pintu, ya, biar setiap keluar ingat langsung niat. Kalau perlu di mobilnya, di setirnya, cuman kalau setir kegedean, ya mungkin di tempat-tempat yang mungkin untuk ditempelin. Kemudian di tempat tidur, kalau perlu di plafon, begitu tidur kelihatan, wah niat. Terus kemudian di dapur. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi ini stiker memang tidak gratis, saya jual. Iya. Lalu pertanyaannya, bolehkah jualan di masjid? Ini yang sedikit kita bahas. Ya, ada larangan jual beli di masjid. Tapi konteks ini saya ikut ijtihadnya Imam Nawawi yang beliau tulis di dalam kitab Syarah Muslim. Ya, jual beli kalau di zona masjid, artinya benar-benar di dalam masjid seperti ini. Selama ada konteksnya dengan dakwah, selama konteksnya ada kaitannya dengan ibadah, itu boleh menurut Imam Nawawi Mekah di dalam Syarah Muslim. Ya. Tetapi kalau tidak ada konteks sama sekali dengan ibadah, itu tidak boleh. Kalau di zona benar-benar dalam masjid seperti ini. Nah, tetapi bisnis yang dilakukan di masjid tapi sudah di luar, masih di dalam pagar masjid, ya, itu hitungannya masih masjid. Ya. Kalau sudah di luar lokasi, artinya ruangan masjid, ya, selama itu niatnya adalah untuk kepentingan umat, itu boleh. Dan ijtihad beliau ini yang kemudian diikuti oleh masjid-masjid yang mengembangkan
potensi keumatan, misalnya membuka apakah kafe di sekitar masjid, bahkan di dalam pagar masjid dan sebagainya. Bahkan ada sebagian masjid yang dibuat lantai 2 yang bawahnya buat acara walimah dan sebagainya. Itu adalah mengikuti ijtihad Imam Nawawi. Karena kalau bahasanya infak Pak, itu malah secara fikih menyalahi. Karena secara fikih itu infak itu memberi, nggak ada kembalian, nggak ada sesuatu yang diambil lagi, itu infak. Iya. Kalau saya bilang ini stiker infaknya sekian, secara akad fikih salah. Jamaah rahimakumullah, sementara sampai di sini dan kita akhiri dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.